Pemirsa, Anda kembali di Breaking News dan saat ini kita akan menanyakan pendapat dengan anggota Komnas HAM Bapak Nurholis. Selamat sore Pak Nurholis terkait dengan konferensi pers dari Pak Jokowi. Selamat sore Pak Nurholis. Selamat sore Mas ya. Ya, Pak Nurholis sebagai anggota Baik, Pak Nurholis sebagai salah satu anggota Komnas HAM, Pak, bagaimana komentar Anda terkait dengan keputusan dari Jokowi yang mengganti calon Kapolri baru? Ya, kita memang belum secara utuh ya mendengar pengumuman tadi, akan tetapi bagi Komnas HAM ini sedikit melegakan, utamanya untuk mengurangi terlebih dahulu tensi yang tinggi antara Mabes Polri dengan KPK. Nah, kami tetap berkomitmen bahwa dua institusi ini tetap harus dapat menjalankan fungsinya dan kejadian-kejadian yang sudah ada kemarin itu hendaknya dievaluasi terlebih dahulu terutama oleh kedua institusi ini, dan kembali fokus dulu kepada pekerjaan-pekerjaan yang memang menjadi pekerjaan rutin. Ya, baik Pak Nurholis, kalau menurut Anda dengan ditunjuknya calon Kapolri baru ini, apakah kemudian bisa mengurangi abuse of power ataupun pelanggaran HAM yang terjadi antara dua institusi ini, Pak Nurholis? Iya, konsentrasi kami adalah di dugaan abuse of power. Karena kan dua institusi ini memiliki kekuasaan yang sama-sama kuat ya. Nah, kalau itu kemudian background-nya itu adalah konflik dan situasi yang sangat memanas, maka itu akan mengurangi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Maka penting sekali, dan kalau tidak objektif, maka itu berpotensi kepada pelanggaran hak-hak person-person yang ada di institusi-institusi. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa dengan keputusan ini kedua belah pihak itu calling down itu sangat penting. Itu minimal dapat mengurangi potensi untuk terjadinya pelanggaran berikutnya. Baik. Tapi Pak Nurholis, lalu menurut Anda ini Pak Badrodin Haiti ini sudah akhirnya dipilih oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri baru. Apakah menurut Anda figur dari Badrodin Haiti ini mampu melakukan pemberantasan korupsi dan juga pembenahan internal seperti yang Anda rekomendasikan terkait dengan konflik ini? Ya, beliau harus diberi kepercayaan. Kemudian juga harus dikawal juga, jadi semuanya harus tetap mengawal kepemimpinan ini. Nah, dan tetap kritis. Jadi ini tidak saatnya untuk kasih selamatan, saya kira ya. Tapi di pundak beliau, menurut saya tugasnya berat. Jadi sebaiknya dihindari ini untuk memberi selamat, saya kira bukan itu, karena ini memang situasinya kita harapkan dari tegang itu menuju turun gitu ya, dan jabatan yang saat ini bukan jabatan yang menurut saya amanah ini bukan amanah yang harus dirayakan berlebihan. Baik. Menurut saya jabatan ini adalah jabatan yang kondisinya itu berbeda. Situasinya masih sangat rentan, saya kira itu. Baik, lalu Pak Nurholis, bagaimana dengan dugaan dari Komnas HAM sendiri yang menurut data kami pernah melakukan penyelidikan bahwa Badrodin Haiti ini diduga melakukan pelanggaran HAM. Nah, ini bagaimana nih Pak Nurholis? Seperti saya sampaikan ya, jadi kalau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM terkait dengan Undang-Undang 39 itu lebih banyak ke moral force. Jadi oleh karena itu
kami mengharapkan bahwa rekomendasi itu ditindaklanjuti kemudian dinilai secara objektif sendiri oleh institusi kepolisian. Nah, penilaian yang objektif itu menjadi penting agar dugaan yang seperti ini atau peristiwa-peristiwa yang ditemukan oleh Komnas HAM itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Nah, ya, dan tapi yang terpenting lagi bahwa kategori pelanggaran HAM itu ada dua ya. Jadi ada pelanggaran HAM dan ada pelanggaran HAM yang berat. Nah, karena ini adalah Undang-Undang 39, maka pelanggaran HAM, maka rekomendasi itu yang harus dijalankan oleh institusi yang direkomendasikan oleh Komnas HAM. Akan berbeda memang kalau dugaan pelanggaran HAM yang berat. Jadi pelanggaran HAM yang berat tentu kasusnya pasti akan ke Kejaksaan Agung. Tetapi kita menilai dalam peristiwa ini masih dalam koridor Undang-Undang 39 tentang pelanggaran HAM. Baik, Pak Nurholis, ketika tahun 2007 Pak Badrudin Haiti ini diduga pernah melakukan pelanggaran hukum di Poso. Nah, ini kemudian kelanjutan dari penyelidikan kasus ini dari Komnas HAM sendiri seperti apa? Terkait dengan kasus-kasus seluruh aparat negara, baik kepolisian maupun ke TNI misalnya ya, semuanya ada prosedur. Oleh karena itu, proses seleksi Kapolri ini sebenarnya Komnas HAM sedari awal merekomendasikan agar proses seleksi ini menggunakan best practice yang lama. Jadi ada masukan dari lembaga-lembaga seperti Komnas HAM agar masukan-masukan yang diberikan oleh Komnas HAM itu per orang. Jadi per orang itu ada masukan yang rinci sesuai dengan data yang ada di Komnas HAM. Jadi tidak by person begitu. Jadi kalau nanti mekanismenya dibangun kembali, ada proses seleksi yang lebih transparan dan kemudian menggunakan setidak-tidaknya misalnya mekanisme yang lama, kami menyatakan bahwa kami siap saja menyampaikan masukan berdasarkan data yang ada di Komnas HAM. Ya, baik Pak Nurholis, apakah ini berarti penyidikan terhadap pelanggaran kasus HAM yang diduga dilakukan oleh Badrudin Haiti pada tahun 2007 ini akan terus dilanjutkan? Kalau di Komnas HAM kasus-kasus yang menyangkut semua institusi itu ada yang sedang berjalan, ada yang sudah ada rekomendasi, mungkin dalam proses melihat semuanya itu nanti didasarkan kepada data yang dimiliki oleh Komnas HAM. Maka kasus terkait dengan kasus Poso misalnya ya, nanti kita akan cek kembali kepada yang bertanggung jawab untuk kasus ini, karena memang setiap kasus itu ada penanggung jawab masing-masing. Baik, tapi kalau menurut Anda apakah pantas seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum menjadi Kapolri, Pak Nurholis? Maksud saya pelanggaran HAM. Yang ideal, kita menginginkan semua pimpinan, apalagi Polri ya, itu adalah pimpinan-pimpinan yang tidak terkait dengan dugaan-dugaan yang seperti itu. Akan tetapi sekali lagi ya, semua calon pimpinan itu biasanya pernah menjabat di kepolisian daerah. Nah, oleh karena itu kita menginginkan nanti dinilai saja mana misalnya yang paling berat, atau mana yang paling angkanya agak tinggi gitu, mana yang agak rendah. Nah, nanti itu kan bisa dilihat perbandingan seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya di rekomendasi kami yang kedua dalam tim yang minggu lalu dikeluarkan itu adalah bahwa seleksi calon Kapolri itu harus melalui satu mekanisme pencalonan. Baik. Kira itu. Pak Nurholis, apakah kemudian dari Komnas HAM ini akan memberikan masukan kepada anggota DPR nanti di proses fit and proper test terkait dengan calon Kapolri baru kita, Badrudin Haiti, mengingat pada tahun 2007 ia pernah diduga melanggar HAM? Ada rencana, jadi kalau misalnya calonnya berapa nanti ada rencana bahwa dari Komnas HAM akan memberikan masukan. Baik. Seperti itu, ya. Baik Pak Nurholis, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita tunggu nanti bagaimana tindak lanjut dari Komnas HAM. Selamat sore Pak Nurholis. Selamat sore, ya.